Janganlah kau bergantung pada hartamu, karena itu takkan dibawa mati. Jangan melekat pada kedudukanmu, karena itu tak selamanya abadi. Tuhan sumber sukacitaku, setiap waktu ku bersamanya. Dalam suka, dalam duka ku bersamanya. Waktu sehat, waktu sakit ku bersamanya. Jangan berharap pada manusia, karena ia tak lebih dari hembusan nafas. Ia seperti rumput yang tumbuh di waktu pagi, lalu sore lisut dan layu. Janganlah kau bergantung pada hartamu, karena itu takkan dibawa mati. Jangan melekat pada kedudukanmu, karena itu tak selamanya abadi. Jangan berharap pada manusia, karena ia tak lebih dari hembusan nafas. Ia seperti rumput yang tumbuh di waktu pagi, lalu sore lisut dan layu. Janganlah kau bergantung pada hartamu, karena itu takkan dibawa mati. Jangan melekat pada kedudukanmu, karena itu tak selamanya abadi. Tuhan sumber sukacitaku, setiap waktu ku bersamanya. Dalam suka, dalam duka ku bersamanya. Waktu sehat, waktu sakit ku bersamanya. Waktu sehat, waktu sakit ku bersamanya. Halo teman-teman misioner semuanya, salam misioner untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Christine Lambo Dagomes. Saya berasal dari paroki Santa Perawan Maria, Ratu Rosario, Termin, Kota Pematang Siantar. Nah teman-teman,
ada yang tahu nggak bacaan hari ini? Nah, di kesempatan kali ini saya akan menceritakan kitab suci dari Matius bab 3 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Nah, teman-teman penasaran kan bagaimana ceritanya? Yuk sama-sama dengarkan cerita berikut ini. Di sebuah padang gurun yang luas dan gersang, ada seorang pria yang hidupnya sangat sederhana. Namanya adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes ini hidupnya sangat sederhana. Ia memakai baju dari bulu unta dan ikat pinggang dari kulit. Makanannya pun cukup sederhana, cukup belalang dan madu hutan saja. Tetapi meskipun hidupnya unik, banyak loh yang datang untuk mendengarkan pengajarannya. Suatu hari, Yohanes berdiri di tepi sungai, lalu ia berseru, "Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat." Orang-orang terdiam, suaranya kuat, penuh semangat dan menyentuh hati mereka. Yohanes ingin semua orang berubah dan bersiap untuk menyambut kedatangan Yesus. Orang-orang pun banyak yang menangis dan mengakui dosa-dosa mereka. Yohanes pun membaptis mereka di Sungai Yordan sebagai tanda pertobatan. Nah, teman-teman, berita tentang Yohanes ini menyebar begitu cepat loh. Orang-orang dari Yerusalem, seluruh Yudea, bahkan daerah seberang sungai itu pun datang berbondong-bondong untuk dibaptis oleh Yohanes. Tetapi suatu hari datang orang-orang Farisi dan Saduki, pemimpin agama yang merasa dirinya selalu benar. Mereka berdiri di situ seolah ingin dianggap sebagai orang yang paling benar dan orang yang paling suci. Yohanes pun menatap mereka dengan tegas, lalu Yohanes berkata, "Kalian ini seperti ular yang berbisa. Jika kalian benar-benar mau bertobat, tunjukkan lewat perbuatanmu." Yohanes mengingatkan bahwa pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Yohanes berkata dirinya membaptis dengan air, tetapi akan datang yang jauh lebih berkuasa. Bahkan Yohanes sendiri pun tidak layak melepas kasutnya sama sekali. Yohanes berseru, "Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Yohanes ingin loh semua orang berubah dan bersiap untuk menyambut kedatangan Sang Mesias, yaitu Yesus, Raja Penyelamat yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Angin berhembus lembut di padang, seolah membawa pesan Yohanes kepada semua orang. Siapkanlah hatimu untuk Tuhan. Nah, teman-teman, begitulah ceritanya. Bagaimana? Seru tidak? Teman-teman tahu tidak? Dari cerita tersebut, kita dapat mengambil sebuah pesan moral. Pesannya adalah kita harus mau bertobat setiap hari. Bukan hanya melalui kata maaf, tetapi juga melalui perbuatan yang baik. Seperti Yohanes yang mempersiapkan semua orang untuk menyambut kedatangan Yesus. Kita harus mau menghasilkan buah yang baik dalam hidup kita, yaitu saling mengasihi, mengampuni, dan memaafkan. Dengan begitu, Tuhan pun akan senang datang kepada kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam misioner untuk kita semua. Tuhan memberkati.